Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita bergembira, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terutama kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Baiklah adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami pada hari Minggu ini dan memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang kami peringati pada hari ini. Kiranya Tuhan dalam ibadah kami ini Engkau senantiasa hadir, dan adik-adik kami sekalian yang mendengarkan ibadah ini dan mengikutinya dari rumah senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi. Bagi yang mau berdiri silakan berdiri di tempat masing-masing. Kita bernyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Baik, mari kita dengarkan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta pada hari ini yang akan dibawakan oleh encik-encik sekolah minggu kita. Semuanya adik-adik harap diam di tempat, tenang, tenteram, dan damai. Kita dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh encik-encik kita. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah adik-adik kalau penciptanya apa kabar? Jawabnya baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Encik juga mau menyapa buat adik-adik yang kecil-kecil, anak yang balita dan kelompok 1 yang sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng di rumah. Encik mau sapa, apa kabar adik-adik kelompok 1 dan adik-adik balita? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, buat yang nomor 2 dan nomor 3 jangan kalah ya. Kita tandingi dulu anak yang nomor 1. Apa kabar semua? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah membaca ayat hafalan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya dari rumah, boleh dibuka dan diletakkan di depan adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik duduk yang manis, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Adik-adik di rumah boleh mengikuti Encik berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk setia untuk setia berkat
diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi Cik katakan, nats Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dengan sampai dengan ayat 13. Kita baca secara responsorial. Nah, adik-adik, ayat 1 nanti Cik yang membaca, lalu ayat 2 semua adik-adik selama minggu yang berdua membaca dipandu oleh Cik Ida, dan semua anak laki-laki membaca ayat 3 dipandu oleh Cik Evinda. Kita mulai membacanya, dan Cik akan memulai dari ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayo adik-adik yang perempuan, kita baca sama-sama ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang laki-laki berbicara, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kewenangan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termalu-malu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, adik-adik, di rumah ayat 13 mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi orang lain menyendiri, mereka sama-sama mengaku oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang tahu hari ini hari apa? Ayo adik-adik di rumah. Hari ini hari apa ya? Ayo Encik, tahu nggak hari ini hari apa? Saya tahu Hari apa? Minggu loh, Eci. Hari Minggu. Adik-adik juga hari Minggu. Iya benar, hari ini hari Minggu. Tapi adik-adik, hari ini adalah hari istimewa buat kita orang Kristen, yaitu hari apa? Ayo, siapa yang tahu? Hari Pentakosta ya? Iya benar, hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Tapi hari Pentakosta disebut juga hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Atau, ayo apa lagi adik-adik di rumah siapa tahu? Cik tahu nggak? Disebut juga hari apa? Hari ke-10 Setelah apa? naiknya Yesus ke surga. Iya, hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya di Yerusalem dan kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, dalam perjanjian lama, hari Pentakosta itu disebut juga hari raya 7 minggu, karena mereka bersukacita setelah mereka panen dan mereka merayakannya, mereka menyebutnya sebagai hari Pentakosta. Tetapi adik-adik, pada hari yang sama, pada hari Pentakosta, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semua, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Mau?
kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Sekarang lihat semuanya ya sayang ya. Di sini Enci ada memperlihatkan gambar. Ini gambar apa sayang? Gambar apa ini? Gambar apa ya, Ci? Orang-orang, Ci, rame-rame. Orang rame-rame. Pintar. Ini gambar orang rame-rame. Ini tahu di kota apa? Tadi di kota apa itu? Dunia Roh Kudus. Apa ya, Ci, tadi ya? Ayo, yang tahu jangan saya jangan malu-malu. Anak sekolah minggu itu harus berani mengeluarkan pendapatnya. Oh, aku tahu, Ci. Apa sayang? Ini di kota Yerusalem. Iya, kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru yang menyayangi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk berkumpul, bersekutu, bersama-sama, berdoa, memuliakan nama Tuhan Yesus karena mereka ingat bahwa Tuhan Yesus itu menolong semua bangsa, termasuk menolong semua anak-anak sekolah minggu. Jadi, ada sama perayaan itu. Dan tahu nggak? Murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul di satu ruangan besar. Mereka datang untuk bernyanyi, berdoa, dan memuliakan Tuhan. Ayo, sekarang ini gambar apa sayang? Gambar murid Tuhan Yesus sih. Murid Tuhan Yesus. Ini ada yang tahu gambar apa ini? Garis-garis ini? Apa itu ya, Ci? Oke, sekarang semuanya dengarkan sama Enci ya, biar kita sama-sama tahu. Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus walaupun sudah berangkat ke surga, dia tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Dia akan mengutus sesuatu. Apa yang diutus? Apa ya, Ci? Ayo saya, ada yang tahu apa yang diutus Tuhan Yesus untuk menyertai murid-muridnya? Roh Kudus? Pintar. Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus. Tetapi sebelum Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus itu, dia mengutus atau membuat tanda seperti sebuah angin yang keras. Ayo semuanya, dengarkan suara angin. Ayo. Iya, sebelum Roh Kudus turun pada hari yang sama, Tuhan Yesus mengirimkan suara angin yang keras sebagai tanda mujizat. Tahu nggak adik? Setelah angin keras itu datang, apa yang terjadi? Ada gambarnya? Lihat gambarnya. Ada gambarnya? Apa yang beda? Apa yang beda di gambarnya? Iya, ada api di atas kepala mereka. Jadi setelah tiupan keras itu datang, ada api di atas kepala mereka. Tapi tahu nggak, Enci? Tahu nggak, Enci? Di atas kepala mereka ada api, tapi nggak terbakar. Nggak terbakar kepalanya, Enci. Mantap ya, Ci. Ya, Iya, Enci. rambutnya ya. Tahu nggak, Enci? Tahu nggak adik-adik? Kenapa nggak terbakar? Karena lidah api itu adalah
bersekutu itu di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan segala perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Oke sayang? Oke? Oke kita. Tapi walaupun mereka terkagum-kagum, mereka pun bertanya-tanya loh. Lihat bacanya. Mereka heran. Ih, apanya semua ini? Kenapa orang itu semua? Yang udah stresnya orang itu bikin orang itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa murid Tuhan Yesus telah didatangi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Dan Roh Kudus akan selalu membantu mereka sampai di akhir kehidupan mereka. Itu adalah janji Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, bermasmur untuk Tuhan. Kita bernyanyi, bila Roh Allah ada di dalammu, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Ya, siap-siap ya adik-adik ya. Kita bernyanyi. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya. Kita tutup mata. Kita berdoa. Adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah, bermasmur untuk Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami tadi sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau Roh Kudus Tuhan tercurah dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang menjadi berkat buat banyak orang. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, berkati juga orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, berkati juga pimpinan gereja Tuhan, seluruh jemaatmu dan teman-teman kami dimanapun berada. Bapak kami juga bawa di dalam doa kami, pemerintah kami Tuhan, presiden kami, begitu juga para dokter, para medis yang berjuang Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, begitu juga Bapak pejuang-pejuang kemanusiaan, relawan, polisi, tentara, dan semua orang yang sudah berusaha Tuhan untuk menolong supaya virus corona ini Tuhan boleh berlalu. Dan Tuhan, dengarkanlah doa kami Bapa, biarlah Tuhan bahwa virus corona ini boleh segera berlalu dari bangsa kami Tuhan, bahkan dari dunia ini, supaya kami Tuhan boleh beraktivitas kembali seperti semula. Kami boleh berkumpul Tuhan, boleh bersekutu, dan boleh beribadah. Dengarlah doa kami Tuhan, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita terima lewat cerita yang disampaikan oleh encik-encik kita, mari kita bernyanyi dengan lagu Songgok Tuhami Nadi Jolomon.
Baiklah, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita tenangkan hati kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa dengan doa yang dibawakan oleh Bapak atau Engkup RB Sihaan. Adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa yang maha baik. Engkau maha baik bagi kami, Engkau hantarkan kami dengan penuh sukacita. Tuhan berikan bagi kami kehidupan dan Tuhan memberikan kesehatan bagi tubuh kami dan juga jasmani kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu berdoa di hadapan-Mu, bermohon ke hadapan Tuhan, berikan kesehatan bagi kami, berikan sukacita yang dari Tuhan, berikan kepintaran bagi kami dan juga orang tua kami, Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa membawakan orang tua kami dimanapun mereka berada, seluruhnya jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu yang ada di dunia ini, kami bawakan ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati kami, supaya Tuhan yang melindungi kami, dikala kami bermain di rumah maupun dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami pada saat ini di rumah kami beribadah, berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan bagi kami, ketenangan juga bagi negara kami, supaya kami dapat bermain kembali, bersukacita seperti mana biasanya. Ya Tuhan, juga kami membawakan negara kami, khususnya Republik Indonesia, Bapak Presiden kami, menteri-menteri kami, dan juga para pengasuh kami. Kami tidak lupa juga membawakan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan sukacita dan juga memberikan kesejahteraan bagi negara kami, supaya kami dapat bergembira, bersenang untuk melakukan segala aktivitas kami. Bapa kami yang di surga, kami juga membawakan teman-teman kami yang tidak boleh beribadah pada saat ini, kemungkinan mereka dalam keadaan sakit dan juga atau apapun ya Tuhan, kami tidak dapat melihat, tapi Tuhan dapat melihatnya, dan juga berikan kesenangan bagi kami, panjang umur bagi kami yang berulang tahun, sahabat-sahabat kami yang ulang tahun, orang tua kami berikan rezeki, dan juga berikan kesenangan juga para hamba-hamba kami yang ada di gereja. Ya Tuhan, kami orang berdosa di hadapan Tuhan, juga Tuhan sucikan kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita syukuri berkat Tuhan. Pada hari Pentakosta pada hari ini, kita bernyanyi, "Ku datang ke rumah-Mu Tuhan." Adik-adik di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian,
Demikianlah panduan ibadah sekolah minggu di Minggu Pentakosta. Kami, para engku dan encik HKBP Pematang Siantar mengucapkan kepada adik-adik semuanya selamat Pentakosta, selalu beribadah di rumah, jaga kesehatannya, dan juga selalu rajin berdoa. Sekalipun sudah cukup lama kita tidak berjumpa, mau itu dalam ibadah streaming dan juga ibadah di sekolah minggu secara khusus, kami saat ini berupaya agar kiranya dapat kembali berjumpa dengan anak-anak sekalian dalam ibadah streaming ini. Doakan selalu engku dan enciknya agar sehat dan dapat terus melayani terkhusus melalui streaming ini. Hari ini kami hadir gabungan dari setiap pos yang ada di HKBP Pematang Siantar bertempat di pos Jalan Pangaribuan. Kita jumpa lagi di minggu depan. Kita beribadah di rumah masing-masing. Dan kami mohonkan kepada orang tua kami, Bapak Ibu, orang tua dan anak sekolah minggu, tolong arahkan anak-anaknya, persiapkan anak-anaknya untuk juga ikut beribadah. Akhir kata, atas nama pelayan sekolah minggu HKBP Pematang Siantar, kami mengucapkan selamat Pentakosta. Tuhan memberkati.